Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali melalui video ini ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait lembaga halal luar negeri. Kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada beberapa pembahasan yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama mengenai pengaturan sertifikasi dan labellisasi halal luar negeri, dan yang kedua kelembagaan sertifikasi dan labellisasi halal luar negeri. Di hadapan teman-teman sudah terlihat ada beberapa label halal yang berasal dari berbagai lembaga sertifikasi halal yang ada di dunia, baik itu dari Amerika, dari Singapura, dari Filipina, dan dari Malaysia, Thailand, dan lain-lain. Ya, jadi label halal itu tidak hanya label yang jamak kita ketahui, yaitu label halal MUI, atau yang baru-baru ini berganti menjadi label halalnya Indonesia ya, karena di bawah Kemenak, tetapi ternyata ada banyak sekali produk yang kita konsumsi dan itu menggunakan sertifikasi halal dari lembaga yang memang kompeten ya untuk melakukan sertifikasi halal dari negara-negara lain. Alasan kenapa industri halal ini berkembang di dunia adalah karena adanya perkembangan populasi muslim yang sangat pesat gitu ya. Dari Pew Research Center diproyeksikan tahun 2050, tahun 2070 itu persentase muslim dan Kristen itu amat sangat berbeda sedikit gitu. Seperti yang teman-teman lihat, ini dari Muslim, Kristen, Hindu, Yahudi, kemudian agama-agama lokal, unaffiliated other religions, dan Buddhis. Ini ada suatu proyeksi perkembangan dari tahun 2010 sampai 2050. Bisa teman-teman lihat sendiri bahwa Muslim berada di peringkat paling atas dengan perkembangan populasi yang paling tinggi. Kemudian, seperti kita ketahui bahwa dua agama besar yang ada di dunia adalah Islam dan Kristen, bukan begitu ya teman-teman? Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya dan proyeksinya bahwa di tahun 2070, Kristen dan Muslim itu sama-sama akan mencapai angka 30% dari populasi penduduk dunia, dan bahkan Muslim ini akan menjadi pemeluk yang terbanyak gitu ya. Islam akan menjadi agama yang paling banyak dipeluk oleh penduduk dunia di tahun 2070 dan seterusnya. Sehingga penting bagi masyarakat terutama yang menyediakan produk, barang, jasa, dan lain-lain untuk bisa memenuhi kebutuhan para konsumen muslim dengan adanya hasil penelitian ini. Kemudian, apakah perkembangan muslim ini menjadi satu-satunya alasan majunya atau merebaknya atau berkembang pesatnya sertifikasi halal yang ada di dunia? Ternyata tidak, teman-teman ya. Ternyata ada juga beberapa hal yang membuat orang-orang non-muslim ini sadar bahwa konsumsi halal itu juga berpengaruh baik terhadap diri mereka. Di hadapan teman-teman sudah ada salah satu bacaan gitu ya, yang mana di dalamnya memuat mengenai alasan-alasan untuk mengonsumsi sesuatu yang halal meskipun Anda adalah seorang non-muslim. Itu. Di antaranya yang pertama, metode penyembelihan halal ya, metode penyembelihan ala Islam ini sudah terbukti secara sains, sudah terbukti secara ilmiah itu rasa sakitnya pada hewan lebih sedikit dibandingkan metode penyembelihan yang dianggap oleh manusia justru ramah hewan gitu. Jadi ada beberapa kritik penyembelihan yang menggunakan pisau ya, menggunakan golok kemudian menyembelih itu dianggap menyakiti hewan. Tapi ternyata setelah diuji coba laboratorium ternyata penyembelihan semacam itu justru membuat hewan ini merasa sakitnya itu cuma sebentar aja dibandingkan kalau hewan itu ditembak dulu baru disembelih atau dibius dulu baru disembelih, itu rasa sakit yang dirasakan oleh hewan tersebut akan lebih lama sehingga itu akan cenderung menyiksa hewan yang bersangkutan. Selain itu dari sisi medis yang lain juga banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari daging hewan yang disembelih dengan cara Islam gitu ya. Kemudian yang kedua, halal animal is always fed on vegetarian food and grass. Jadi karena hewan yang disembelih dalam Islam itu kan juga ada syaratnya ya, harus sehat, tidak boleh ada cacat dan lain-lain, umur sekian sampai sekian, kemudian makanannya dari mana, begitu makanannya juga tidak boleh sembarangan gitu ya.
Nah ini, jadi apa yang hewan makan itu juga akan mempengaruhi kualitas dari daging hewan tersebut. Gitu. Dan seterusnya nih, sampai akhirnya di poin yang kelima, apa yang kita makan itu akan berpengaruh terhadap our thoughts and brain. Ya, jadi kita ini adalah apa yang kita makan. We are what we eat gitu. Nah, kemudian animals killed using non-halal methods might contain E. coli poisoning, bacteria, and other harmful and filthy substances. Jadi hewan-hewan yang disembelih tidak dengan cara Islami itu bisa jadi mengandung bakteri E. coli, bakteria lain-lain, dan hal-hal yang kurang sehat lainnya, gitu ya. Nah, kemudian lembaga halal luar negeri menurut Undang-Undang Jaminan Halal Nomor 33 Tahun 2014, kita bisa menemukan ada beberapa lembaga halal yang memang sudah diterima oleh Indonesia gitu. Jadi seandainya ada produk yang masuk ke Indonesia dan produk tersebut sudah mencantumkan label halal dari lembaga halal yang terkait, yang mana udah kerjasama dengan Indonesia, maka itu akan bisa langsung masuk ke Indonesia. Nah, kemudian daftar dari lembaga halal luar negeri itu bisa diakses di www.halalmui.org. Kemudian ini ada beberapa penelitian yang mungkin nanti bisa teman-teman baca ya. Yang pertama terkait dengan bagaimana pandangan masyarakat lokal atau warga lokal Korea terhadap wisata halal yang ada di Korea gitu. Nah, kemudian di sini ada banyak sekali pendapat saat masyarakat lokal Korea ditanya apa yang Anda pahami mengenai halal, apakah halal itu kebudayaan atau halal itu adalah agama. Nah, kemudian banyak sekali yang menjawab ini adalah gaya hidup, ini adalah budaya. Gitu. Kemudian ada juga yang menjawab Korean people are not interested in halal tourism. Yes, sorry, but usually Korean people are like that because the Islamic culture is very little there, most of which are foreigners. Gitu. Nah, ini. Kemudian ada juga yang menanggapi bahwa halal itu ya beda ya antara agama dengan budaya gitu. Ada yang menganggap bahwa halal ini adalah praktik natural dari Muslim, ada praktik ibadah gitu ya, kemudian praktik religius, praktik ibadah gitu. Kemudian ada yang menjawab ya sudah ini adalah wujud dari kebebasan beragama kaum muslimin gitu, sehingga kalau di Korea Selatan ada halal tourism ya itu boleh-boleh aja karena itu mendukung hak asasi manusia dan sampai seterusnya gitu ya. Kemudian ada juga nih. Ini masih terkait dengan yang tadi ya, tentang local people's perception of halal tourism, bahwasanya masyarakat Korea Selatan ini masih menganggap halal tourism atau wisata halal atau pariwisata ramah muslim itu ya terkait atau erat kaitannya dengan para wisatawan atau pengunjung dari Asia Tenggara. Kemudian kalau mereka ngomongin halal, oh dia sertifikasi halal, oh itu makanan halal, kemudian ekonomi yang halal. Yang mana ada kaitannya dengan perkembangan penduduk populasi muslim yang ada di dunia. Kemudian ini juga ada di beberapa website ya, Have Halal Will Travel, ini disebutkan ada halal Korean restaurants you must visit when in Korea. Jadi memang ada beberapa negara yang sudah aware bahwasanya penduduk muslim ini semakin banyak, terus semakin menyebar juga di seluruh dunia gitu. Jadi sebagai negara yang menerima kunjungan dari para wisatawan muslim ataupun para pendatang muslim itu wajib memberikan servis gitu, memberikan layanan fasilitas yang memang itu bisa digunakan oleh para pengunjung muslim. Nah, di Korea ini juga ada salah satu saya sebutkan di sini lembaga sertifikasi halal yaitu Korea Halal Association atau KOHAS yang mana menyediakan layanan untuk sertifikasi halal, dan juga ada Halal Training Institution dan ini merupakan non-government organization ya. Kemudian ada beberapa main business sectors-nya, ada exhibition and convention business, halal training business, sama tourism or dining support. Kemudian ini misi dari perusahaan atau misi dari lembaga KOHAS-nya. Kemudian di Thailand ini ada CICOT, ya, CICOT. Nah ini udah dari lama ini kalau
lembaga sertifikasi halal Thailand ini ya, sehingga sekarang ini Thailand sudah menjadi salah satu negara yang mumpuni dalam hal sertifikasi halal, terutama untuk ekspor makanan halal ke luar negeri. Nah, di sini juga melayani adanya sertifikasi halal, training, dan lain-lainnya. Kemudian, mengapa ya negara-negara itu membutuhkan adanya lembaga halal? Ya. Kebutuhan akan ketersediaan lembaga sertifikasi dan labelisasi halal tidak hanya berlaku bagi Indonesia, akan tapi berlaku bagi seluruh negara anggota organisasi OKI ya, dan negara non-OKI yang memiliki perhatian kepada industri halal. Kebutuhan tersebut terutama disebabkan kesadaran bahwa pemeluk agama Islam akan semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga akan mengakibatkan peningkatan permintaan produk halal. Nah, untuk sementara ini, meskipun akan ada pembaruan kebijakannya, untuk sementara ini kita masih menggunakan lembaga halal luar negeri yang memang approved by LPPOM MUI, gitu, yang memang diterima sama LPPOM MUI dengan beberapa persyaratan. Ada 7 persyaratan supaya lembaga halal luar negeri ini sertifikat atau label halalnya itu bisa diterima otomatis saat masuk ke Indonesia produknya. Yang pertama, lembaga tersebut merupakan organisasi Islam yang didukung oleh komunitas muslim, kemudian memiliki komisi fatwa minimum 3 ulama dan ilmuwan atau auditor halal, memiliki standar prosedur yang meliputi administrasi pengujian pabrik dan prosedur komisi fatwa MUI. Memiliki administrasi yang baik sehingga mudah untuk proses audit, memiliki jaringan yang luas, menjadi anggota WHFC atau World Halal Food Council, kemudian memiliki kapabilitas bekerjasama dengan MUI dalam mengawasi produk halal. Akan tetapi teman-teman, untuk WHFC ini ya, atau World Halal Food Council ini, saya perhatikan websitenya itu lagi di take down, jadi tidak ada perkembangan terkini mengenai kegiatan WHFC, mungkin karena ada pemindahan kebijakan dan kewenangan dari LPPOM MUI ke BPJPH gitu ya, ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Yang tadinya itu sertifikasi halal di Indonesia itu dilakukan secara voluntary dan di handle sama LPPOM MUI, sekarang berubah ke kementerian gitu ya, menjadi mandatori, sehingga ketua atau pimpinan dari WHFC yang tadinya itu adalah LPPOM MUI, sekarang ini sepertinya sedang masa-masa tidak ada perkembangan gitu ya. Nanti jika ada info lebih lanjut mungkin akan kita update terkait dengan World Halal Food Council ini yang Indonesia itu adalah ketuanya, teman-teman. Kemudian kenapa halal ini adalah satu inspirasi ya, kenapa kita sampai segitunya nih ngomongin masalah halal, karena Allah yang telah menciptakan kita, Allah sudah menentukan mana yang halal, mana yang haram gitu, sehingga apa yang tidak haram itu ya insya Allah halal gitu ya, dan kita patuhi supaya tidak melanggar dengan mengonsumsi yang haram, padahal itu sudah tidak diperbolehkan gitu ya, karena Allah lebih tahu tentang kita yang merupakan ciptaan Allah, dan Allah merupakan pencipta kita. Kemudian saya akan memberi itu terkait dengan lembaga halal ya. Sekarang saya akan memberikan beberapa contoh dari lembaga halal luar negeri yang memang sudah di ACC sama LPPOM MUI. Baik, teman-teman bisa mengakses daftar lembaga sertifikasi halal yang di ACC oleh LPPOM MUI atau yang ada persetujuan kerjasamanya sama LPPOM MUI melalui laman ini ya, halalmui.org MUI 14. Tapi ini masih data di 2021, teman-teman. Jadi, nanti untuk kedepannya, teman-teman bisa mengikuti perkembangan di BPJPH ya, karena juga banyak sekali perkembangan di BPJPH ini, masih ada pertemuan kerjasama dengan negara lain begitu untuk masalah sertifikasi halal. Ini baru diperbarui Agustus 2021, dapat diunduh di sini. Ini untuk sementara kita menggunakan ini ya. Nah, ini diantaranya dari Singapura ada Majelis Ugama Islam Singapura. Ini dari lama ini sudah diterima oleh MUI, jadi udah sama standar halalnya gitu ya. Kemudian dari Jakim, Jabatan Kebajuan Islam Malaysia juga. Kemudian dari Brunei Darussalam, Bagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Halal Syariah, Muslim Professional Japan Association dari Jepang. Kemudian ini juga Jepang, Taiwan,
Kemudian dari India juga ada, Hong Kong, Thailand ini tadi, Central Islamic Council of Thailand atau CICOT, CICOT. Kemudian dari Vietnam ada Halal Certification Agency, dari Filipina, dari Sri Lanka, dari Jepang lagi, Australia, dari Islamic Coordinating Council of Victoria, Australian Halal Development and Accreditation. Masih banyak. Australia ini banyak karena Australia banyak mengimpor. Australia banyak mengirim ya ke Indonesia itu daging sapi terutama atau susu dan lain-lain. Kemudian dari New Zealand, dari Eropa itu ada Belgia, Polandia, kemudian ada Netherlands, Jerman, kemudian ada Denmark, Australia, Spanyol, Italia, kemudian Inggris, Switzerland, dan lain-lain. Ini sampai saat ini ada 44 ya. Nah, ini per Agustus 2021. Kalau kita lihat di lamannya LPPOM MUI ini. Yang terakhir itu baru ini gitu ya. Kemudian kalau untuk yang mau kerjasama dengan BPJPH, coba kita cari. Nah, ini daftar lembaga sertifikasi halal negeri yang tadi kita buka. Ini kita buka kemenak.go.id ya. Nah, ini untuk sampai saat ini perkembangannya halal luar negeri audiensi virtual dengan BPJPH. Jadi kan mungkin akan ada syarat lain, nggak yang 7 syarat tadi, tapi akan berubah syaratnya karena sekarang udah dihandle sama pemerintah ya, sama BPJPH. Menjadi kerjasama internasional, government to government. Kemudian berupa saling pengakuan sertifikat halal. Ini udah dilakukan sama LPPOM MUI, tapi mungkin nanti akan dikembangkan jadi antar pemerintah gitu, nggak cuma antar lembaga sertifikasi halal. Nah, kemudian ini untuk registrasi sertifikasi halal luar negeri di BPJPH juga sudah ada websitenya seperti ini ya. Kemudian sudah ada lamannya juga, tapi belum ada isinya. Nah, gitu ya. Belum ada isinya. Nanti kalau sudah ada, berarti di sini ini nanti akan ada tempat supaya kita bisa mengakses lembaga sertifikasi halal mana saja dari negara mana saja yang memang diakui sama BPJPH. Ya. Saya kira cukup sekian penjelasan mengenai lembaga sertifikasi halal luar negeri. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Semoga bisa memperkaya wawasan mengenai industri halal bagi teman-teman yang memang sedang mempelajari topik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.